Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi menjelang penilaian akhir semester. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun di tengah bergejolaknya pandemi COVID-19 ya. Tolong diingat, belum berakhir pandemi, jadi tetap terapkan protokol 19 dengan penuh disiplin. Masih bersama saya Pak Pamuji Santoso, dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas hukum Mendel ya. Hukum Mendel ini hukum yang mengatur bagaimana proses pewarisan sifat itu diturunkan dari induk kepada keturunannya melalui proses perkawinan ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang gen ya, secara substansial ya, gen itu apa ya, senyawanya apa ya, bagaimana cara bekerjanya ya, kemudian bagaimana gen itu diwariskan dari sel ke sel ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana gen itu diwariskan dari induk kepada keturunan berikutnya ya. Materi ini materi yang masih sangat dasar dan sebetulnya sudah pernah kalian pelajari di bangku SMP, jadi materi baru, tapi saya yakin masih banyak dari kalian yang belum memahami tentang hukum Mendel ya. Jadi tolong disimak dengan baik-baik. Nah, materi ini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian, mungkin akan saya bagi menjadi 3 atau 4 bagian ya. Untuk hari ini kita masuk bagian pertama, yaitu tentang persilangan monohibrid ya. Jadi persilangan monohibrid ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Jadi yang kita silangkan, yang kita amati adalah bagaimana satu sifat saja yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Nanti ada persilangan dihibrid, ada persilangan polihibrid ya. Kalau udah dihibrid, polihibrid berarti kombinasi dua sifat dan banyak sifat, itu lebih rumit ya. Jadi ini persilangan yang paling sederhana tapi menjadi dasar bagi persilangan-persilangan dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Jadi tolong dipahami dengan baik. Adapun kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar materi ini ada pada KD 3.5. Jadi kalian dapat menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Kemudian juga ada pada KD 4.5 ya, kalian mampu menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan ya. Jadi nanti kemungkinan tentang perkawinan berbagai macam tanaman dan berbagai macam hewan. Adapun tujuan pembelajaran ini menjelaskan istilah-istilah dalam pewarisan sifat ya, harus kamu pahami dengan baik istilah-istilah. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan, tidak ngerti istilah-istilahnya, itu kamu akan mengalami kesulitan dalam pengerjaan atau penyelesaian soal. Menjelaskan hukum Mendel tentang pewarisan sifat. Dan yang ketiga, menerapkan hukum Mendel pada persilangan monohibrid ya. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Hai, kita masuk ke materi. Ini ada sebuah keluarga yang dimana antara orang tua dan anak-anaknya memiliki sifat yang mirip-mirip ya. Ini keluarga selebritis ya, keluarga Sule ya. Kita lihat ya, anak-anaknya memiliki banyak kemiripan. Ada yang mirip ke ayahnya, ada mirip ke ibunya ya. Ini juga ya, ada keluarga ya, kombinasi antara ras kulit putih menikah dengan ras kulit berwarna ya. Anak-anaknya coba lihat ya, ada yang mirip ayahnya, ada mirip ibunya ya, kombinasi. Dan ini pada hewan ya, pada hewan keluarga hewan ya, anak-anaknya pun mirip ya dengan
kedua induknya. Artinya ada sesuatu yang diturunkan ya dari kedua induk kepada keturunannya, sehingga keturunannya memiliki ya informasi genetik yang mirip ya, walaupun tidak sama persis tapi mirip dengan kedua induknya. Ya, secara konsep anak-anak itu merupakan hasil rekombinasi gen-gen dari kedua orang tuanya. Sebelum kita masuk ke hukum Mendel, yang perlu kalian ketahui adalah, yang perlu kalian pahami adalah beberapa istilah yang sangat penting dalam hukum Mendel atau hukum pewarisan sifat. Yang pertama ada istilah gen. Gen ini adalah faktor penentu sifat makhluk hidup ya. Jadi yang menentukan sifat-sifat pada tubuh kita, baik sifat fisik maupun sifat psikis, ini ditentukan oleh gen ya. Dalam ilmu genetika ya, dalam perhitungan genetika biasanya gen itu disimbolkan dengan sebuah huruf, walaupun ada beberapa sifat yang dituliskan dengan beberapa huruf ya. Misalkan untuk golongan darah itu nanti disimbolkan dengan 2 huruf, itu karena sudah merupakan konsensi bersama. Kemudian gen ada 2 macam, ada gen dominan dan nanti ada gen resesif ya. Gen dominan itu apa? Gen dominan adalah gen yang dapat menutup ekspresi gen lainnya. Nah, gen lainnya ini adalah gen yang resesif dan disimbolkan dengan huruf kapital ya, huruf kapital atau huruf besar, tapi lebih tepat huruf kapital ya. Nah, simbolkan dengan seperti ini: A besar, B besar, C besar, D besar, dan seterusnya ya. Untuk menentukan huruf suatu gen itu biasanya ya bebas, terserah kalian ya biasanya, tapi yang jelas kamu harus menempatkan, oh kalau gen dominan itu huruf besar, gen yang resesif harus huruf kecil, itu harus tepat ya. Sehingga dalam perhitungan genetika itu langkah yang pertama adalah menentukan mana yang dominan, mana yang resesif, sifat-sifat dari sebuah soal biasanya ya. Yang dominan berarti ditulis dengan huruf kapital, yang resesif dengan huruf kecil. Misalkan buah besar dominan terhadap buah kecil ya, maka yang besar ditulis dengan huruf B besar, yang kecil, buah kecil ditulis dengan huruf B kecil. Nah, seperti itu. Kemudian gen resesif ini adalah gen sebaliknya ya, gen yang dapat ditutupi ekspresinya oleh gen lain. Gen lain di sini yang dimaksud adalah gen dominan ya, disimbolkan atau ditulis dengan huruf kecil, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian masih banyak lagi istilah yang lainnya ya. Ada genotip, tolong diperhatikan. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak ya, sifat yang tidak tampak. Kenapa tidak tampak? Karena dia adalah merupakan susunan sepasang atau beberapa pasang gen ya. Jadi ada orang, oh tinggi, genotipnya apa ya? Genotip kita tidak tahu ya, tidak tahu. Yang jelas dia fenotipnya tinggi ya. Kalau fenotip nanti adalah sifat yang tampak, tapi kalau genotip itu sifat yang tidak tampak, merupakan susunan sepasang gen ya. Tidak kita ketahui kalau genotip ya, kecuali dapat kita pastikan nanti setelah kita lakukan beberapa persilangan. Nanti disimbolkan dengan sepasang atau beberapa pasang huruf ya. Jadi disimbolkan dengan sepasang atau beberapa pasang huruf ya. Sepasang kalau persilangannya adalah persilangan mono hibrid, tapi kalau persilangan duo dihibrid ya, itu maka nanti ada 2 pasang huruf seperti ini ya. Ya, misalkan disimbolkan dengan A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil. Ini kalau monohibrida ya, persilangan satu sifat beda. Tapi kalau di hibrida biasanya dengan 2 pasang huruf, A besar A besar, B besar B kecil. Nah, seperti ini ya. Genotip nanti ada 2 macam, ada genotip homozigot dan genotip heterozigot. Genotip homozigot adalah genotip yang tersusun atas gen-gen yang sejenis, atau sejenis itu artinya dominan semua
atau resesif semua ya. Dominan semua berarti A besar B besar C besar dan seterusnya. Resesif semua A kecil B kecil C kecil. Nah ya. Maka biasanya genotip homozigot itu dibagi menjadi dua, homozigot dominan A besar B besar dan seterusnya, dan homozigot resesif A kecil B kecil dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi ada genotip heterozigot, genotip yang tersusun atas gen-gen yang berbeda. Berbeda di sini artinya satu dominan, satu resesif ya. Ya, misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya, karena ini merupakan istilah-istilah yang walaupun kelihatan sederhana, tapi kebanyakan dari siswa-siswi mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal karena istilah ini tidak dipahami dengan baik ya. Tolong ini disimak berulang-ulang ya untuk istilah-istilah ini. Kita masuk istilah berikutnya, masih ada istilah fenotip. Nah, fenotip ini adalah sifat yang tampak atau terekspresikan, sifat yang dapat diamati ya, baik oleh indera penglihat, oleh indera pencium, oleh indera peraba dan lain-lain ya. Bisa warna, bisa bau, bisa tekstur kasar halus ya, itu termasuk fenotip ya. Kemudian ada istilah parental ya. Parental itu adalah induk atau tetua ya, sehingga nanti ada dua, ada induk jantan, ada induk betina, ada parental jantan, ada parental betina ya. Kalau pada manusia ada ayah, ada ibu ya. Yang kemudian nanti dalam persilangan parental itu yang dituliskan adalah jangan fenotipnya tapi genotipnya, agar bisa mengoperasikan sebuah persilangan untuk mengetahui bagaimana keturunannya. Itu yang disilangkan bukan fenotip dari parental tapi genotip. Ini tolong diperhatikan ya, sehingga kamu harus menentukan genotip parentalnya. Setiap memulai persilangan pasti harus kamu ketahui genotip parentalnya ya. Kemudian ada istilah lagi gamet atau sering dinotasikan dengan G. Itu adalah yang dimaksud ada sel kelamin, dan sel kelamin juga ada dua. Jadi masing-masing parental ini nanti akan menghasilkan sel kelamin atau gamet, sehingga sel kelamin ada dua, sel kelamin jantan atau biasa kita kenal dengan sel sperma, dan sel kelamin betina yang kita kenal sebagai sel telur. Nah, sel kelamin itu kan fungsinya adalah membawa gen-gen untuk diwariskan kepada keturunannya ya. Nah, nanti untuk menentukan gamet-gamet parental, baik parental jantan maupun parental betina ya, induk jantan dan induk betina, berlakulah hukum Mendel. Jadi hukum Mendel itu berlaku ketika menentukan gamet jantan dan gamet betina. Filial ya, ada istilah lagi filial. Filial itu adalah keturunan ya. Nanti dalam setiap persilangan ya, filial atau F ini harus kamu tentukan baik fenotipnya, sifat yang tampak, maupun genotipnya, susunan gennya seperti apa ya, harus kalian ketentukan. Kemudian biasanya harus tahu sampai perbandingannya ya. Dan F itu nanti ada beberapa ya, ada yang disebut keturunan pertama F1 atau kita kenal mungkin anak ya, kemudian F2 atau keturunan kedua ya, itu dikenal mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalau dalam istilah manusia cucu ya. Kemudian ada F3 atau keturunan ketiga, berarti anaknya cucu ya, apa cicit mungkin ya, dan seterusnya. Tapi biasanya kalau dalam persilangan hanya sampai menentukan bagaimana fenotip dan genotip F2, biasanya tidak sampai pada F3. Ini mudah-mudahan masih bisa dipahami, masih fokus ya. Nah, ini ya, mengapa setiap sifat yang tampak atau yang tadi disebut fenotip ditentukan oleh sepasang gen. Nah, ini sebuah konsep yang sangat penting.
pemahaman konsep yang harus kamu pahami dengan baik. Mengapa setiap sifat fenotip tadi ditentukan oleh genotip, ya. Jadi fenotip sifat yang tampak itu ditentukan oleh genotip, yaitu sepasang gen. Masih ingat bahwa kromosom di dalam sel tubuh kita, ya, itu, ya, kromosom kita tahu tempat terdapatnya gen-gen itu selalu berpasangan atau diploid, ya. Misalkan seperti ini, ya, kromosom itu selalu berpasangan, ya, nggak diploid 2N. Ya, kalau manusia ada 23 pasang, ya. Ini misalkan saya kasih contoh satu pasang aja, ada kromosom A, B, C, ya, tapi yang satu A besar, B besar, C kecil, yang satu A besar, B kecil, C besar. Ini kromosom homolog, ya, kromosom yang berpasangan. Kromosom ini mengatur sifat yang sama, walaupun di sini ada yang gen yang dominan, ya, sementara ada juga yang resesif ini, ya. Jadi kromosom homolog adalah kromosom sepasang, ya, yang berfungsi mengatur sifat yang sama. Misalkan A ini mengatur bentuk hidung, ya, mancung. Nah, kalau seperti ini mancung, ini juga mancung, berarti nanti ya sifat yang nampak adalah mancung. Kemudian B besar misalkan bentuknya bulat, ya, B kecil bentuknya ramping. Nah, berarti ini B besar, B kecil. Berarti nanti yang akan terekspresikan yang dominan, oh bulat bentuk tubuhnya, gitu, ya. Kemudian C besar, misalkan C besar warnanya kulitnya coklat, C kecil warna kulitnya kuning, oh berarti ini nanti yang akan muncul adalah yang coklat fenotipnya, seperti itu. Jadi kenapa sifat yang tampak ditentukan oleh sepasang gen, ya, karena kromosom kita berpasangan. Kenapa kromosom ini berpasangan? Karena kita semua makhluk hidup hasil perkawinan itu pasti mendapatkan kromosom, setengahnya dari ayah, setengahnya dari ibu, gitu kan, ya, atau dari induk jantan, satu lagi dari induk betina, selalu seperti itu, ya. Sehingga induk jantan dan induk betina itu menyumbangkan gen yang sama, ya, 50% 50%. Walaupun misalkan, oh saya mirip ayah, berarti gen ayah lebih banyak pada tubuh saya, enggak juga, ya. Gen ayah dan gen ibu pada tubuh kamu sama, walaupun kamu mirip ayah misalkan, ya. Kenapa mirip ayah saya, ya? Ya kemungkinan karena gen-gen dari ayah banyak yang bersifat dominan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi kenapa setiap sifat yang tampak atau fenotip ditentukan oleh sepasang gen, itu karena kita kromosomnya berpasangan atau homolog, saling homolog, ya. Dan setiap sepasang kromosom itu satu dari ayah, satu dari ibu, satu dari induk jantan, satu dari induk betina. Nah, seperti ini konsepnya, ya, dari induk jantan, dulunya dari sperma, dibawa oleh sperma, ini dari induk betina, ya, yang dibawa oleh sel telur, kemudian terjadi pembuahan, mereka berpasangan. Nah, ini konsep penting, ya. Gen-gennya juga berpasangan, kita lihat, ya, kromosomnya berpasangan, gen-gennya juga berpasangan. Ya, gen-gen yang terdapat pada kromosom homolog juga berpasang-pasangan dengan fungsi yang sama, ya, mengatur hidung tadi misalkan, ya, ini mengatur bentuk tubuh, ini mengatur warna kulit, ini contoh misalkan tadi, ya. Pasangan gen pada kromosom ini, pasangan gen pada kromosom yang homolog sering disebut alel, ya, alel. Jadi B besar alelnya apa? B kecil. A besar alelnya apa? Ya A besar, ya. Pasangan kromosom, pasangan gen pada kromosom yang homolog disebut alel. Contoh, ya, kita langsung masuk ke contoh konkretnya. Misalkan pada tanaman tomat terdapat sepasang gen atau alel yang menentukan tinggi pendeknya batang. Ya, jadi ada dua gen atau sepasang alel yang menentukan tinggi pendeknya batang. Misalkan ada gen T besar menentukan batang tinggi, ada gen T kecil menentukan batang pendek. Nah, dari sini kita tahu bahwa sifat tinggi, batang tinggi dominan karena disimbol dengan huruf kapital. T kecil, batang pendek bersifat resesif.
Sehingga genotip dan fenotip yang mungkin tersusun dari kedua gen tersebut adalah, maka pertama genotip ya, genotip yang mungkin terdapat pada tanaman tomat antara lain ini ya, T besar, ada tanaman tomat yang T besar T kecil, ada tanaman tomat yang T kecil. Nah, genotip ini menentukan fenotip ya. Jadi fenotip yang muncul, sifat yang tampak yang muncul itu tergantung pada genotip. Nah, kalau T besar, sifat yang tampaknya apa? Akan menjadi tanaman tomat berbatang tinggi. Kalau T besar T kecil itu bagaimana fenotipnya? Tentu tanaman tomat berbatang tinggi juga, karena sifat tinggi, kita ingat sifat tinggi adalah sifat yang dominan, yang akan muncul yang T besar tinggi, karena yang T kecil resesif, gen resesif ya. Kemudian T kecil itu adalah tanaman tomat berbatang pendek. Nah, seperti ini kalau kita lihat ini ada T besar ya. Ini disebut juga genotip ya, atau disebut juga tinggi homozigot ya. Ini juga tinggi juga ya. Ini T besar T kecil juga tinggi juga. Nah, bedanya apa? Kalau yang T besar itu tinggi homozigot, kalau yang T besar T kecil ini adalah tinggi heterozigot. Paham ya? Jadi perbedaan T besar dengan T besar T kecil, kalau ini tinggi homozigot, ini tinggi heterozigot ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Saya jelaskan secara perlahan-lahan ini. Baik, sebelum masuk ke persilangan, ada sedikit saya sampaikan sejarah hereditas. Ini Bapak ilmu genetika ya, ilmu pewawasan sifat ya. Itu adalah Gregor Johann Mendel ya. Beliau mematahkan pemahaman masyarakat yang keliru saat itu. Jadi sebelum berkembang ilmu genetikanya Mendel, itu masyarakat saat itu mempercayai jika suatu sifat ya, keturunan itu diperoleh dari induk melalui darah ya. Padahal kita tahu antara ibu dengan anak ya, ibu dengan janin yang dikandungkan itu tidak ada percampuran darah, sehingga ya darah bisa jadi ibunya A, bapaknya B, anaknya O, bisa jadi kan memang tidak terjadi percampuran darah ya. Kalau bersinggungan iya di plasenta ya, di plasenta pembuluh darah bayi dengan pembuluh darah ibu itu saling bersinggungan tapi tidak bersambungan, hanya bersinggungan ya. Nanti darah ibu akan mensuplai, memberikan oksigen ke sistem pembuluh darah bayi gitu ya, sementara pembuluh darah bayi akan memberikan zat-zat sisa ke tubuh ibu untuk dibuang. Nah, kemudian baru tahun 1856 sampai 1863 ya, Mendel melakukan serangkaian percobaan karena beliau tidak percaya bahwa sifat itu dibawa oleh darah. Melakukan serangkaian percobaan persilangan dengan menggunakan kacang ercis atau Pisum sativum untuk membuktikan bahwa sifat keturunan diperoleh bukan melalui darah tapi melalui sel-sel gamet yang di dalamnya membawa gen. Nah, kenapa Mendel menggunakan kacang ercis ya? Ini kacang ercis ya. Karena kacang ercis yang pertama adalah memiliki sifat yang bervariasi dan masing-masing sifat itu perbedaannya mencolok. Misalkan pertama panjang batang, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada letak bunga ya, letak bunganya juga berbeda-beda. Ada yang di ketiak batang, ada yang di ujung batang. Bentuk polongnya juga beda, ada yang bentuk polong halus, mulus, ada yang keriput. Ada warna polong juga berbeda, ada yang hijau, ada yang kuning. Warna bunga juga berbeda, ada yang ungu, ada yang putih. Bentuk bijinya pun demikian, ada yang bulat, ada yang keriput. Warna biji juga ada yang kuning, ada yang hijau. Jadi memiliki banyak variasi dan masing-masing variasi mencolok perbedaannya. Kemudian kacang ercis juga mudah dilakukan interhibridasi atau perkawinan silang ya, sehingga sangat mempermudah proses penyelidikan daripada Mendel. Nah, kita masuk ke persilangan monohibrid
Ini persilangan satu sifat beda, jadi hanya menyilangkan satu sifat beda, misalkan bentuk buah saja, bulat keriput, misalkan menyilangkan bentuk hidung saja, mancung, pesek gitu ya, warna kulit hitam, putih gitu ya. Jadi hanya menyilangkan satu sifat. Belum, ini persilangan yang masih sederhana. Langkah dalam setiap persilangan monohibrid, sebetulnya juga persilangan dihibrid maupun polihibrid itu dengan langkah yang sama. Yang pertama adalah tentukan genotip kedua induknya, ya, genotip kedua induk tentukan. Induk jantan genotipnya apa, induk betina genotipnya seperti apa. Kemudian baru tentukan gamet-gamet dari tiap-tiap parental, ya. Induk jantan gametnya seperti apa, induk betina gametnya seperti apa, tentukan. Kemudian ketiga, pasang-pasangkan tiap gamet dari parental jantan dan betina sehingga akan diperoleh genotip keturunan pada keturunan, ya. Pasangkan, ya, secara satu persatu dipasang-pasangkan, ya, antara gamet jantan dan gamet betina dipasang-pasangkan sehingga diperoleh genotip keturunannya. Ya, untuk persilangan monohibrid itu menggunakan prinsip dasarnya adalah hukum satu Mendel atau dikenal dengan hukum segregasi bebas. Hukum satu Mendel, ya, bunyinya ini, ya, pasangan gen atau genotip akan tersegregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Sekali lagi, hukum Mendel ini berlaku pada saat pembentukan gamet, ya. Pasangan gen akan tersegregasi, ya, genotip pasangan gen atau genotip akan tersegregasi. Tersegregasi itu artinya terpisah secara bebas, ya, saat pembentukan gamet. Ya, misalkan ini ada genotip T besar, ada T besar, T kecil, ada T kecil, T kecil. Ini kan genotip, ya. Gametnya seperti apa, ya. Dikatakan tadi pasangan gen atau genotip akan tersegregasi secara bebas. Ini T besar berpasangan. Ketika pembentukan gamet, maka T besar akan terpisah. Karena ini sama T besar, maka cukup kita tulis satu saja T besar. Jadi gametnya hanya satu macam T besar. Kemudian T besar, T kecil, gametnya apa? T besar, T kecil tadinya berpasangan, kemudian karena proses pembentukan gamet, kita tahu pembentukan gamet prosesnya menggunakan meiosis, ya. Tadinya diploid menjadi haploid, ya. Tadinya berpasangan jadi terpisah. Karena ini T besar, T kecil, maka gametnya kemungkinan ada dua macam, yaitu ada yang T besar, ada yang T kecil, sehingga gametnya ada dua macam. Kalau genotipnya T besar, T kecil. Kalau genotipnya T kecil, ya, sama dengan yang T besar, gametnya hanya satu macam, T kecil saja. Nah, ini tolong dipahami dengan baik. Masuk ke aplikasi soal, ya. Misalkan, ya, ada tomat berbatang bulu homozigot B besar, ya. Dari soal ini kita tahu bahwa batang tomat yang berbulu bersifat dominan B besar, ya, disilangkan dengan tanaman tomat berbatang licin, ya. Tomat itu kalau kamu amati batangnya ada dua jenis, ada batang tomat yang berbulu atau berambut, ya, kasar, ya. Ini bersifat dominan B besar dan ini dominannya homozigot, ya. Maka ditulis genotipnya B besar. Disilangkan dengan tanaman tomat berbatang licin, maka sudah kita pastikan berbatang licin genotipnya adalah B kecil. Kemudian tentu hasil persilangan antara B besar dengan B kecil ini akan menghasilkan keturunan pertama F1. Nah, kemudian di soal ini ditambahkan, di soal ini ada keterangan jika F1 saling disilangkan, ya. Jika F1 saling disilangkan, tentukan. Berarti ini sudah harus mencari F2. Ya, pasti F2. Ya, karena di sini ada kalimat jika F1 saling disilangkan. Hasil persilangan sesama F1 berarti F2. Tentukan
A perbandingan genotip F1, jadi persilangan antara B besar dengan B kecil hasilnya adalah F1. Ini genotipnya seperti apa? Yang B perbandingan genotip F2, yang C perbandingan fenotip F2, yang D jika populasi F2 sebanyak 200 tanaman, berapa yang berbatang licin atau tidak berbulu. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini ya. Tentukan dulu ya gen-gennya ya, tentukan dulu gen-gennya ya. Dari soal ini bisa kita pastikan adalah B besar, gen B besar adalah batang berbulu, B kecil batang licin. Hati-hati jangan B besar berbulu, licinnya L gitu ya, jangan ya. Tuliskan dengan huruf yang sama. Untuk satu sifat yang berlawanan ya, tuliskan dengan huruf yang sama ya. Sudah ya, itu tolong tuliskan, tentukan gen-gennya secara tepat ya, baru kita bisa melakukan persilangan ya. Persilangan yang ya tadi langkah-langkah persilangannya kita tahu, tentukan parental genotipnya, tentukan gamet, baru kita dapatkan filial kan, seperti itu ya. P-nya tadi yang pertama, persilangan pertama adalah antara yang berbulu homozigot dikawinkan dengan berbatang licin ya. Berbulu homozigot ini adalah apa? B besar kita tuliskan di sini, B besar. Ini licin kita tuliskan di sini, licin ya, licin B kecil. Nah, tentukan gamet dari B besar adalah B besar, gamet dari B kecil adalah B kecil. Baru kita pasangkan B besar B kecil ya. Ini misalkan ini sperma, ini sel telur, ketika terjadi pembuahan mereka akan menyatu ya. B besar B kecil menjadi B besar B kecil ya, sehingga F1-nya hanya ada satu macam genotip B besar B kecil. Ya, kenapa hanya satu macam genotip? Karena induk jantan sama induk betinanya pun gametnya hanya satu macam. Maka dipastikan genotip F1-nya pun hanya satu macam, B besar B kecil. Fenotipnya batang berbulu. Berarti ini adalah 100% ya. 100% F1 adalah batang berbulu dengan genotip B besar B kecil. Jika F1-nya ada dihasilkan 1000 tanaman, maka 1000 tanaman tersebut adalah B besar B kecil genotipnya, fenotipnya berbulu. Nah, kemudian dikatakan di sini F1 saling disilangkan. Berarti kita karena F1-nya kan satu jenis, B besar B kecil, maka persilangan kedua ya atau parental berikutnya P2 sama ya. Tentukan parental, tentukan gamet, tentukan baru bisa menentukan filial kedua atau cucunya dari ini ya. Ya, P2-nya adalah persilangan sama F1. Berarti B besar B kecil ya, berbulu dengan berbulu juga ya, berbulu heterozigot dengan berbulu heterozigot ya. Ini gametnya sama, B besar dan B kecil. Ini gametnya sama, B besar B kecil. Maka keturunannya ada, dipastikan ada beberapa genotip dan beberapa fenotip ya. Nah, F2 akan muncul seperti ini ya. Ya. Nah, ada B besar ini hasil penggabungan B besar dengan B besar ini. Kemudian ada B besar B kecil, penggabungan B besar B kecil ini ya. Kemudian ada B besar B kecilnya ada dua karena ini dengan ini, kemudian ini dengan ini dipasangkan ya. Kemudian B kecil ya, satu ya. Bisa dipahami ya. Atau biasanya kalau waktu SMP digunakan tabel ya, tapi saya kira karena ini sederhana tidak usah menggunakan tabel ya. Berikutnya kita rangkum, kita rekap F2, kita dapatkan perbandingan genotip F2. Ini genotip apa yang muncul? Ini ada 3 macam ya, ada B besar B besar B kecil B kecil ya. Dan juga nanti bisa kita dapatkan perbandingan fenotip ya, perbandingan fenotip ya. Fenotip yang muncul pun nanti ada 2 ya, ada yang berbulu, ada yang berbatang licin. Untuk perbandingan genotip F2
Nah, ini ada B besar ya. B besar berapa? Cuman 1 ini saja. B besar B kecil ada 2. Ini ada 2. B besar ini B kecil 1 ya. B kecil 1 ya. Atau ini 25%, B besar B kecil 50%, B kecil 25% ya. Adapun perbandingan fenotip sifat yang tampak itu adalah ada yang batang berbulu ya, batang berbulu 3, batang licin 1. Mana berbulu? Ini berbulu, licin cuma 1 ini saja. Demikian ya, saya kira mudah. Perbandingan genotip F2 ketemu, ini 1, 2, 1 ya. Perbandingan fenotip F2 juga ketemu, 3:1 ya. Jika populasi tanaman tomat F2 sebanyak 200 tanaman ya, F2 ini 200 tanaman, berapa yang berbatang licin? Mudah saja ya, berbatang licin adalah 25% atau 1/4 ya. Berarti berapa tanaman yang berbatang licin? Tinggal 25% dikalikan 200, ketemu 50 tanaman. Saya kira mudah dipahami. Silakan diulang-ulang kembali video ini untuk lebih memahami. Ini latihan untuk soal untuk latihan kalian di rumah, tolong dikerjakan ya. Soal nomor 1 ya. Andre mengawinkan ikan cupang berekor panjang dengan ikan cupang berekor pendek. Perkawinan tersebut ternyata menghasilkan F1 yang seluruhnya berekor panjang. Nah, dari kalimat ini ketahuan ya, dapat kita tentukan mana yang dominan, mana yang resesif antara yang ekor panjang dengan yang ekor pendek. Silakan tentukan. Ayo, mana yang dominan antara ekor panjang dan mana yang resesif ya, antara ekor panjang dengan ekor pendek ya. Kemudian jika F1 saling disilangkan ya, tentukan, tolong diagram persilangannya dibuat ya, tentukan parentalnya, tentukan gametnya, tentukan filialnya. Berarti sampai F2, karena di sini ada jika F1 saling disilangkan, berarti nanti akan diperoleh F2 ya. Kemudian perbandingan genotip dan fenotip F2, tentukan juga jika populasi F2 sebanyak 400 ekor, berapa ikan cupang yang berekor pendek. Silakan. Kemudian nomor 2-nya, seorang pria albino menikah dengan pria normal, memiliki 2 orang anak, 1 albino dan 1 normal. Jika sifat normal dominan terhadap albino, tentukan genotip pasangan tersebut ya. Ini yang albino dengan normal, ini kan fenotip. Nah, tentukan ya genotip dari pria ini dengan wanita ini, genotipnya seperti apa ya, dengan melihat anak-anaknya, 1 albino dan 1 normal ya. Sifat normal tadi dominan terhadap sifat albino, maka albino nanti pakai huruf kecil gennya, normal pakai huruf besar. Kemudian nomor 3, jika gen B besar menentukan sifat bulat, B kecil menentukan sifat lonjong, tentukan sifat-sifat yang muncul baik genotip maupun fenotip dari persilangan di bawah ini. Nah, tolong ini kalau B besar kawin dengan B kecil, hasilnya apa? Genotip maupun fenotip dan seterusnya. Ini tidak usah mencari F2, hanya cukup F1 saja. Demikian ya untuk latihan di rumah ya, untuk memperlancar pemahaman kalian dalam persilangan monohibrid ya. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih dan tetap semangat, jangan kendor belajarnya ya, dan selalu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.